Oke, Mi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru atas kesediaan untuk membantu saya dalam menaikkan salah satu tugas atau kewajiban saya dalam mengikuti iklan BPP Angkatan 11. Ya, jadi di sini saya ingin menyebarkan pemahaman konsep tentang budaya positif. Yang konsep-konsep inti dari budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, ada motivasi dalam manusia, nilai-nilai keberuntungan, posisi kaum guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga disiplin. Jadi ada beberapa elemen-elemen dalam budaya positif yang akan saya bahas. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan sebuah proses rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Jadi dalam proses pembelajaran paradigma baru kita mengutamakan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentunya dengan mengadakan pemetaan siswa sesuai dengan kemampuan berdasarkan tingkat pemahaman dalam sebuah pemetaan kelompok kecil dan menjadi sebuah acuan bagi guru untuk menyiapkan baik dari segi konsep materi, cara penyampaian, dan tingkat kesulitan soal yang diberikan. Kita terlebih dahulu mengadakan sebuah tes diagnostik untuk dapat memetakan tingkat kebutuhan siswa, tingkat pemahaman siswa. Jadi dari hasil tes diagnostik di awal kita bisa mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil dan kita dapat memetakan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Itu di proses pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam buku The School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi biasanya orang yang perilaku motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya bertanya, apakah yang terjadi kepada saya jika saya tidak melakukannya? Itu biasa pertanyaan bagi mereka yang motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya mereka melakukan suatu kegiatan untuk menghindari sebuah permasalahan yang akan muncul dan berpengaruh pada yang akan berpengaruh pada baik dari segi fisik maupun dari segi psikisnya. Jadi motivasi orang yang memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, terkadang mereka melakukan suatu kegiatan karena hanya untuk menghindari masalah. Dia tidak ingin terjadi suatu masalah yang berpengaruh pada dirinya baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Itu kalau motivasi. Ya, itu dari segi motivasi perilaku itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan mungkin ini biasa
Ada beberapa saya lihat di anak-anak, contohnya kalau waktu sholat biasanya anak-anak ada memang anak-anak yang murid-murid yang hanya sebatas sholat tok, sambil ada yang sambil sholat temannya, ada yang tidak cukup berangkatnya. Cuma mereka melakukan menunaikan ibadah sholat kan hanya untuk menghindari apa hukuman dari guru atau teguran dari guru, dan bukan dari diri mereka sendiri. Itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian motivasi yang kedua itu motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau reward dari orang lain. Jadi motivasi ini orang-orang yang motivasi dalam perilakunya menggunakan ia bergantung pada mengharapkan imbalan, penghargaan atau reward. Biasanya mereka akan bertanya, apakah yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, kalau yang motivasi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, dia bertanya, apakah yang terjadi kepada saya jika saya tidak melakukannya? Tapi di motivasi yang untuk mendapatkan imbalan, dia akan bertanya, apakah yang saya dapatkan jika saya melakukan sesuatu? Itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang motivasi perilakunya mengharapkan imbalan atau reward, dia melakukan suatu pekerjaan, dia melakukan suatu kegiatan karena dia memang mengharapkan imbalan dari orang lain. Motivasi yang seperti inilah yang tidak bisa kita biasakan terhadap anak-anak kita. Contohnya seperti kita memberikan sebuah pekerjaan kepada anak-anak, jangan membiasakan dengan di akhir kalimat saya akan memberikan uang, saya akan memberikan ini dan ini. Itu jangan dibiasakan karena itu akan menanamkan motivasi yang kedua, menanamkan motivasi anak-anak melakukan suatu pekerjaan karena dia mengharapkan imbalan. Iya. Jadi motivasi kedua itu yang harus kita hindari. Yang pertama juga sebenarnya bisa kita hindari. Cuman yang banyak saya perhatikan, motivasi kedua ini yang banyak orang tua lakukan sama anaknya. Ada yang menyuruh anaknya keluar membeli suatu barang dengan iming-iming ambil di kembalinya. Hal sekecil seperti ini itu bisa bermanfaat sama anak-anak karena akan tertanam dalam diri anak itu, saya melakukan pekerjaan ini, saya melakukan ini karena ada imbalannya. Apalagi di masa-masa produktif anak-anak, terutama di tingkat SD dan SMP, itu coba kita menghindari memberikan sebuah pekerjaan atau kegiatan sama anak-anak tanpa ada iming-iming. Nah, kita akan tertanam. Jadi sama sekali diusahakan untuk tidak kita gunakan. Kita saja orang dewasa mungkin terkadang melakukan suatu kegiatan karena namanya saja manusiawi. Kita mengharapkan ada imbalan, kita mengharapkan ada penghargaan, kita mengharapkan ada reward. Sebenarnya ini manusiawi, tapi sedikit kita jangan menenangkan terhadap anak-anak kita, terutama kita di sekolah. Ya, kemudian motivasi yang jadi untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan berhukum dan mengharapkan kembali itu dia masuk di ekstrinsik, ya motivasi ekstrinsik tadi dua. Yang ketiga, menurut Dialog dosen, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sesuai dengan nilai-nilai yang ini. Ini memotivasi intrinsik. Orang-orang biasanya yang motivasi perilakunya dengan menggunakan dia berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan dengan untuk menghargai dirinya, untuk menjadi orang yang dia inginkan. Dia akan bertanya, saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Ketika dia dari dalam dia sendiri, kesadaran dari dalam diri sendiri, ini motivasi intrinsik. Jadi bukan lagi apa yang saya dapatkan, bukan lagi apa yang saya akan
mendapatkan seperti apa jika saya tidak melakukannya, tapi saya akan menjadi seperti apa. Nah, ini motivasi intrinsik ini yang harus kita tanamkan dalam diri murid-murid ataupun anak-anak kita, supaya mereka memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri untuk melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu pekerjaan tanpa ada iming-iming imbalan, tanpa takut adanya hukuman, dan tanpa adanya teguran ataupun ketidaknyamanan dalam lingkungan sekitar mereka. Kita berusaha menanamkan dalam diri anak-anak kita supaya mereka memiliki motivasi intrinsik ini dari dalam diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu sesuatu, karena mereka menyadari bahwa akan ada progres bagi diri saya, akan ada tujuannya bagi diri saya. Itu motivasi yang kita berusaha kita usahakan untuk tertanam dalam diri kita. Saya kembali ambil contoh yang sholat zuhur. Anak-anak memang yang motivasi intrinsipnya untuk menunaikan ibadah itu tidak perlu kita kejar-kejar, tidak perlu kita awasi, dia akan melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Biar tidak ada tanpa pengamanan, tanpa berkelompok. Karena dia motivasinya berasal dari dalam dirinya sendiri. Jika saya tidak melakukan ini, maka saya akan seperti ini dan saya akan seperti ini. Itu dalam definisi motivasi intrinsik. Ya, kemudian konsep budaya positif yang berikutnya ada disiplin positif. Nah, ini disiplin positif cara kita menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan. Jadi masih berkaitan dengan teori motivasi perilaku manusia berkaitan dengan disiplin positif. Ya, jadi ketika motivasi intrinsik sudah tertanam dalam diri seseorang, dalam diri murid, dalam diri anak-anak kita, sudah pasti menunjukkan disiplin positif. Sudah tertanam dalam dirinya, saya harus melakukan kesadaran dalam dirinya untuk melakukan perbuatan yang akan berdampak positif bagi dirinya, tanpa dia mengharapkan ada imbalan dari bapak guru, tanpa dia mengharapkan ada reward atau penghargaan dari bapak guru, dan tanpa ada rasa takut untuk mendapatkan hukuman dari bapak guru. Nah, itu kalau ketika sudah tertanam motivasi intrinsik dalam diri siswa, otomatis dia akan mengacu pada disiplin positif. Kita menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, untuk melakukan kegiatan tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya imbalan. Jadi motivasi, keinginan atau dorongan dalam diri mereka sendiri. Ya, yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari adanya perbedaan suku, ras, latar belakang atau golongan. Tanpa melihat adanya perbedaan, jadi kita menyepakati sebuah nilai-nilai. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini bukan tidak asing lagi bagi kita semua. Di dalam profil Pancasila ada berbagai peraturan Maesa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian Ibu Pribadi program, ini sebuah program yang berbasis inklusi untuk membantu murid-murid dari dalam segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajar aktif yang mandiri dan hidup. Jadi sebuah program yang memang kita dirancang program inklusif, program inquiry untuk membantu siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan
sikap untuk menjadi pembelajar aktif yang mandiri. Jadi ada toleransi rasa hormat yang bersama dengan profil belajar Pancasila, ada toleransi mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan dalam program Equal Barriers program. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Kalau kita berbicara tentang life skill, sudah pasti berhubungan dapat dipercaya, kemudian dia benar yang aktif, kemudian dia tidak merendahkan orang lain, artinya dia menghargai orang lain, baik karya orang lain atau apapun yang dilakukan oleh orang lain, dia menghargainya. Itu masuk di nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup. Kemudian berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia otomatis kita sudah dapat akan muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Untuk apa saya bekerja mulai dari jam 7 sampai setengah 3 di sekolah? Untuk apa saya melakukan kegiatan yang saya sukai, yang hobi futsal, yang main futsal, yang hobi bulu tangkis, yang bermain bulu tangkis. Itu semua ada jawabannya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada tujuannya bagi diri kita atau kehidupan kita. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita lakukan, kita berusaha melakukan yang terbaik karena ada tujuan yang ingin kita capai di situ. Tidak mungkin kita mau sampai dalam sekolah mulai dari jam 7 sampai setengah 3 kalau memang tidak ada tujuannya di situ. Ada tujuan bagi diri kita dan kehidupan kita. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Bertahan hidup sudah pasti kita mendapatkan dari makanan, pakaian, kesehatan, keamanan. Itu salah satu sudah terjawab. Mengapa orang-orang setengah mati mencari nafkah? Itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Itu untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu kita dapat bertahan hidup untuk makan, untuk membeli pakaian, untuk membangun hunian yang nyaman, untuk kesehatan diri kita. Nah, kemudian yang kedua berhubungan dengan kasih sayang dan rasa terima. Jadi kebutuhan manusia itu bukan hanya sebatas kebutuhan jasmani saja, tapi kebutuhan rohani juga. Nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu bisa kita dapatkan dari rasa diterima di lingkungan sekitar, kita dipedulikan, kemudian kerjasama menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi pada satu komunitas kita tidak dipedulikan, artinya salah satu kebutuhan dasar kita tidak dipedulikan. Akan ada rasa kecewa, akan ada rasa sakit hati. Berarti kebutuhan psikis itu yang berhubungan dengan kasih sayang. Jadi manusia tidak lepas dari kasih sayang, baik dari kasih sayang dari orang tua, sesama jenis maupun lawan jenis. Dan kita membutuhkan kebutuhan ini. Ini salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang ketiga ada pengusahaan. Kalau pengusaha ini dia mengharapkan sebuah penghargaan dari apa yang dia lakukan. Itu kalau pengusaha. Sebetulnya keinginan itu dianggap. Kemudian berprestasi, dia berprestasi, tidak dia ingin mendapatkan sebuah sertifikat sebuah penghargaan. Itu kalau dari segi pengusaha, kemudian dia ingin diakui atau didapat. Nah, sebagai contohnya saja ketika orang ada seorang yang berbicara kita itu dia butuh sebenarnya untuk didengar. Sebenarnya situasi murid kita yang sedikit memberontak itu sebenarnya dia membutuhkan kebutuhan ini. Pengusaha dia butuh sedikit sentuhan, dia butuh sebuah suntikan, sebuah dia ingin dianggap, dia ingin didengar.
Tuh, kalau siswa-siswa kita, murid kita yang sedikit memberontak itu sebenarnya dia membutuhkan kebutuhan dasar ini. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan. Dan kata bebas artinya kita membutuhkan sebuah kebebasan, kita membutuhkan sebuah lingkup yang melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan tanpa adanya paksaan, tanpa adanya batasan. Dan sebenarnya kebebasan itu kebutuhan dasar kita. Kita tidak bisa terlalu mengekang, kita tidak bisa terlalu mengarang, karena sebenarnya itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita, kebebasan itu. Nah, sebagai contohnya saja, psikis anak-anak yang terlalu dikekang, psikis anak-anak yang terlalu dibatasi, kehidupan sehari-hari terlalu dibatasi, ruang geraknya itu akan sangat berbeda dengan psikis anak-anak yang memang dia memiliki kebebasan dalam lingkup ruang geraknya. Ada perbedaan. Ya, jadi mereka siswa-siswa anak-anak yang memang ruang geraknya terlalu dibatasi, terlalu dikekang, tidak boleh jadi itu, pasti akan berbeda psikisnya dengan mereka yang memang ruang geraknya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, yang penting dalam konteks positif. Ini terkait kebebasan. Jadi ini adalah salah satu kebebasan yang bisa dapatkan dari mandiri, anak mandiri, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi dia masih mampu mengontrol, dia masih mampu mengendalikan arah dirinya. Dia masih bisa menggunakan, oh saya menyukai ini, tapi saya tidak boleh melakukan ini, tidak bagus, ini tidak baik. Itu maksud dari mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian kesenangan. Tadi di pertanyaan awal saya, mengapa yang hobi bermain futsal, yang hobi bermain bulu tangkis mau capek-capek untuk bermain itu, padahal capek. Ya, jawabannya karena kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, melakukan apa yang kita sukai. Jadi bapak-bapak bermain futsal malam, bapak-bapak melakukan bulu tangkis, mengerjakan satu atau nongkrong sejenak itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kesenangan melakukan apa yang disukai itu di poin pengesahan. Sama juga dengan anak-anak. Sebenarnya anak-anak bermain, anak-anak tidak bisa kita jauhkan dari konsep bermain, karena itu kebutuhan dasar mereka. Kita tidak bisa menjauhkan konsep bermain dari anak-anak, karena memang itu untuk cara mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka dari segi kesenangannya. Makanya dalam proses pembelajaran abad ke-21 kita dianjurkan untuk memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid-murid. Salah satunya dengan bisa menggunakan metode permainan yang bisa kita terapkan dalam lingkungan kelas. Jadi selain kita memimpikan sebuah pembelajaran, kita memimpikan pemahaman terhadap Islam, mereka juga mendapatkan salah satu kebutuhannya, yaitu kesenangan. Ya, jadi sejalan aktivitas dengan konsep dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru. Sebenarnya saya cukup tertampar kemarin di materi ini. Saya cukup tertampar kemarin di materi ini dari 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi kasus atau penyebaran dan murid. Dan saya cukup kemarin di materi ini ketika kegiatan rumput saya cukup merasa sekali, karena sebenarnya saya mungkin berada di posisi pertama. Ya, jadi ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, ada teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya, posisi penghukum. Posisi penghukum
Yang berada di posisi ini yang sering mengganti, menggunakan suara keras, menggunakan suara keras, berkaca pinggang, membentak. Dan sekarang saya merasa, kemarin saya merasa di sini, karena memang saya sering membentak anak-anak. Kemudian ada hukuman fisik dan psikis. Mungkin kita sudah bisa menilai kita bahwa saya berada di posisi ini. Kita yang tahu diri kita seperti saya berada di posisi ini. Terus terang saya berada di posisi pertama, tapi saya juga terkadang di posisi ketiga. Ya, posisi pertama berhukum ini yang memang dia langsung menghardik, langsung membentak dengan nada keras yang tinggi, langsung memberikan sebuah hukuman fisik. Dampaknya bagi murid, mungkin murid akan menjadi dendam sama kita. Iya, murid akan mungkin juga tidak menyenangi apa yang kita ambil. Terus itu dampak bagi murid dari posisi berhukum. Kemudian yang kedua, berbuat rasa bersalah. Yang berbuat rasa di posisi berbuat rasa bersalah, dia tidak menggunakan suara yang keras, dia tidak menghardik lagi. Justru dia menggunakan suara yang lembut, tetapi dia memberikan sebuah pernyataan yang membuat murid atau anak tersebut merasa bersalah. Jadi sebenarnya kita memainkan psikis anak di sini. Kita tidak memberikan hukuman fisik, tapi psikis yang kita permainkan di sini. Kita membuat dia merasa bersalah kepada kita. Membuat ibu seperti ini. Itu salah satu ucapan di pembuat berasa bersalah. Ada dampaknya bagi murid. Yang sudah pasti murid tersebut karena kita memainkan psikis di sini, murid itu kan merasa bersalah. Yang pasti yang biasanya akan sedikit mendekat, sedikit jaga, mungkin dia langsungkan lagi sama kita. Dia akan menarik diri. Karena dia mungkin ada rasa malunya, ada rasa segan, karena kita membuat dia merasa bersalah sama kita. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, itu dampaknya pada murid. Ayat ketiga, posisi teman. Sekarang juga saya merasa di sini, tapi lebih kepilih yang pertama. Jadi posisi teman, kalau posisi teman itu dia memposisikan dirinya sebagai teman, otomatis cara bicaranya dia pasti seperti seorang teman. Dia bersenda gurau tanpa ada batasan bahwa ini siswa ini, mereka bersenda gurau bercanda. Itu kalau posisi teman. Dia banyak menghangatkan suasana antara dia dengan siswa tersebut, tapi ada dampaknya. Ada dampaknya adalah siswa tersebut akan mudah berusaha. Iya. Jadi kalau kita boleh memposisikan ini sebagai teman, tapi jangan sampai terlena, jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita. Salah satunya mungkin anak-anak itu tidak ada rasa segannya lagi. Kalau kita terlalu jauh ke dalam posisi ini, jadi bisa boleh kita memposisikan itu sebagai teman, tapi ada garis batasnya supaya tidak ada capaian lampauan batasan dari anak-anak itu. Murid itu tidak akan mandiri juga. Ya sedikit datang, ibu, bapak, begitu. Karena pada seperti itu, kita memposisikan diri kita sebagai teman dan membuat anak itu nyaman. Dia merasa nyaman sehingga dia bergantung sama kita dan tidak mandiri. Suatu siswa, suatu guru yang memang dia berada di posisi ini, kita dapat melihat dari yang dicari oleh anak tersebut adalah guru itu. Walaupun ada guru lain di sekitarnya, otomatis kalau ada apa-apa dia cari guru yang memposisikan teman. Dia cari guru itu karena dia sudah mulai bergantung sama guru itu. Pasti dia akan cari di mana Muhera, di mana Ines, padahal ada guru lain. Nah, itu dampak sebenarnya. Kemudian yang berikutnya pemantau. Posisi yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau itu dia tidak
yang agak formal kalau teman-teman. Cara datang tidak bersikap kuno, pokoknya dia serius, tapi tidak menggunakan suara yang keras, tanpa membentak, tanpa menghardik. Itu kalau posisi pengatur. Cuma posisi kita tidak menjembatani siswa untuk mandiri. Kita tidak menjembatani murid atau siswa untuk belajar memperbaiki kesalahannya atau belajar mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Kalau Brosman contohnya, kalau siswa yang murid yang tidak memakai topi di hari Senin, itu biasanya langsung disuruh lihat ke koperasi yang untuk bicara lagi lakukan ke koperasi yang bertemu. Itu dia masuk di pemantau. Kita tidak mengajarkan siswa untuk berpikir sendiri menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan atau menghadapi konsekuensi yang didapatkan terkait dengan masalah yang dilakukan. Kita tidak membuat tidak mandiri di sini. Kemudian yang terakhir, ini manajer. Posisi yang terakhir adalah manajer. Manajer suaranya netral, tidak emosional, tapi mungkin ada sedikit gurauan. Tapi tidak sampai ke tahap seperti itu kan? Itu kalau posisi kontrol guru yang manajer. Jadi di sini guru yang posisinya sebagai manajer, dia akan memberikan sebuah pertanyaan yang membagi terhadap kenapa dia melakukan dan kira-kira apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Tanpa kita langsung yang menentukan harus seperti ini. Jadi kita menjembatani siswa, kita menjembatani murid untuk menentukan sendiri, saya harus seperti ini untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang dia lakukan. Itu kalau posisi manajer. Akan berdampak sama murid menjadi mandiri. Dia menjadi belajar, dia menjadi bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian dia percaya diri, menjadi percaya diri. Jika kita berada di posisi manajer. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dan mungkin termasuk yang biasa kita lakukan setiap hari Senin. Masih berdiri di depan. Yang pertama, ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita berada di posisi pemukul, maju ke depan. Hormat sejam itu kan salah satu hukuman fisik. Yang kalau di posisi pemukul. Kemudian kalau di memang rasa bersalah, kita masih memberikan sebuah statement atau pernyataan yang bisa membuat anak itu jadi apakah dia sedih, merasa bersalah. Kamu mengecewakan bapak, kamu mengecewakan ibu. Sebenarnya ini bahasa yang biasa bisa kita gunakan di luar kelas, tapi sebenarnya itu berdampak sekali sama perkembangan psikis anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada posisi teman. Nah, kalau posisi teman dari kata teman pasti ada bahasa-bahasa yang menyenangkan siswa tersebut. Tolong bantu ibu ya sekali saja. Tidak apa-apa, jangan diulangi lagi. Itu kalau posisi teman. Nah, kalau pemantau dia ada bahasa-bahasa kamu sudah bilang seperti yang menstabilkan itu, yang menstabilkan ada bahasa-bahasa menstabilkan keadaan di awal, tapi ujung-ujungnya dia menentukan kau harus seperti kau pergi koperasi beli kopi atau pinjam kopi. Itu di posisi pemantau. Kemudian yang terakhir kalau di posisi manajer, apa kamu tahu misalnya ketika kita memberikan sebuah pertanyaan yang bisa yang menjembatani murid tersebut untuk dia berpikir
oh saya melakukan kesalahan, saya melakukan kesalahan dengan tidak memakai atribut. Jadi saya harus seperti dia sendiri yang menentukan, saya harus tanpa kita beliau demokrasi untuk membeli kopi, dia sendiri yang akan berinisiatif, saya harus demokrasi membeli. Itu kalau di posisi kontrol guru manajer. Nah, kemudian ada posisi kontrol apakah saya kecuali ucapan-ucapan yang biasa kita gunakan dalam penanganannya untuk menghadapi suatu kesalahan atau kasus suap. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah melakukan ini sebenarnya sudah mengarah kepada menghargai ya, sudah mengarah menghargai tapi belum sampai di dia kita memberikan sebuah kata-kata yang kasar. Apa yang sedang menyelesaikan masalah ini bisa kita gunakan di posisi manajer. Ayolah lakukan demi Bapak itu. Jadi bisa di posisi pemantau dan membuat rasa bersalah. Kemudian ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Dari yang pertama hukuman sudah pasti kalau bersifat hukuman itu murid tidak akan mengetahui apa yang terjadi. Nah, kita serta-merta memberikan dia mau berdiri di depan, mau berlari di lapangan, mau berdiri di lapangan pasir di timur. Itu kalau dalam konteks hukuman dia bisa berupa hukuman fisik dan psikis. Sebenarnya kalau hukuman psikis kita masih berdiri dia di tengah lapangan disaksikan oleh teman-temannya di bola. Sudah terutama hukuman psikis bagi dia. Mentalnya. Kemudian tidak terencana. Ya. Kalau hukuman tidak terencana, tidak ada bagi hukum yang terencana. Kalau datang sebentar si banco pasti begini, pasti akan spontan ketika siswa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kita memonitoring. Kemudian kita membuat murid tidak nyaman kalau konsekuensi. Jadi kalau hukuman tadi memang kita memberikan sebuah tindakan yang apakah bersifat fisik atau psikis. Tapi kalau di konsekuensi lebih ke bagaimana kita membuat murid mungkin ada kaitannya dengan perbuatan bersalah. Kemudian yang restitusi ini sebenarnya restitusi langkah-langkah tepat yang kita ambil dan kita tempuh untuk menangani murid yang bersalah. Nanti ada pembahasannya di poin terakhir. Jadi kalau restitusi itu kita menciptakan visi bagi murid itu bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu di langkah-langkah segitiga dan nanti ada pembahasannya. Ya, oke, kita masuk di poin yang terakhir. Yang teman-teman ada tiga segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi satu proses dialog. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang kita lakukan terhadap anak kita yang terlibat masalah atau sebuah masalah. Cuman dalam itu bukan untuk kita memberikan dia hukuman, bukan untuk kita membentak, bukan untuk kita memaki-maki yang diturunkan. Tapi sebuah dialog yang kita lakukan dengan murid tersebut, bagaimana supaya dia bisa mampu mengaitkan, dia mampu berpikir sendiri. Saya melakukan kesalahan ini, saya akan melakukan seperti ini untuk menyelesaikan kesalahan saya. Itu di restitusi ketika restitusi itu. Di situ ya. Ya. Jadi di segitiga restitusi itu ada tiga. Jadi ada tiga tahapan. Nah, yang pertama validasi menstabilkan identitas. Kemudian validasi data masalah dan menanyakan keyakinan.
Ini segitiga restitusi. Nah, yang pertama ya, di menstabilkan identitas. Jadi di menstabilkan identitas kita belum memberikan sebuah pertanyaan, kenapa kamu begini, kenapa begini, itu belum di situ. Tapi di menstabilkan identitas, di sini kita berusaha menetralkan rasa ketakutan pada siswa. Bahwa saya akan dimaki, saya akan dibebas. Kita juga memberikan sebuah dialog, kita memberikan sebuah pernyataan ucapan yang membuat anak itu atau murid tersebut merasa agak sedikit nyaman. Contohnya, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Saya, bapak atau ibu guru juga biasa melakukan kesalahan. Jadi anak itu akan sedikit merasa rasa ketakutannya akan sedikit menurun. Dia akan merasa yang sedikit mendengar ucapan kita. Jadi kita menstabilkan dulu. Nah, kemudian di validasi tindakan yang salah. Di situ baru ditambah alasan mengapa orang tersebut melakukan itu. Jadi kita sudah masuk di tahap menanyakan kenapa kau begitu kacau, kenapa kau melakukan seperti itu. Di validasi tindakan yang salah. Kita memberikan sebuah pertanyaan atau kalimat-kalimat yang mampu memancing murid tersebut untuk menyampaikan atau memberikan alasan mengapa ia melakukan kesalahan ini. Itu di validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ya, di menanyakan keyakinan kita bukan lagi kenapa kau begini, tapi di menanyakan keyakinan kita sudah mengaitkan kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut, kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut dengan kesepakatan kelas kita. Apakah sudah termasuk? Apakah yang anak kita lakukan ini kita bisa membuat dia berpikir, oh saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melanggar kesepakatan yang kita sepakati sebelumnya. Jadi dia sendiri akan menyimpulkan bahwa saya sudah melakukan kesalahan dan tidak melanggar kesepakatan yang kita sepakati sebelumnya. Kemudian di menanyakan keyakinan juga kita sudah membatasi murid untuk apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya. Jadi bukan kita yang menyampaikan kau harus minta maaf, kau harus memperbaiki, kau harus mengganti. Jika anak-anak yang kasusnya merusak dalam rumahnya, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang menyampaikan kepada anak itu bahwa kau harus mengganti punten misalnya yang sakit, tapi kita hanya memberikan sebuah sedikit pancingan supaya anak ini yang berpikir bahwa saya harus mengganti puntennya teman saya, atau karena sering dalam sekolah dia sendiri yang berpikir bahwa saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Itu di posisi menanyakan keyakinan. Jadi segitiga ini sebuah langkah depan yang kita ambil untuk membuat atau menanamkan kemandirian dalam murid kita. Tanpa adanya hukuman fisik, tanpa adanya bentakan, tanpa adanya sebuah kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hal tersebut. Karena kita tidak tahu murid-murid yang melakukan kesalahan ini tidak mungkin ada alasan di balik itu. Itu yang ingin kita gali di segitiga restitusi. Itu yang ingin kita pendalami di segitiga restitusi. Kenapa dia melakukan ini? Dan kita mempertimbangkan juga tidak menentukan, oh iya saya melakukan sebuah kesalahan dan saya akan memperbaiki sendiri. Nah, jadi langkah depan untuk menghadapi atau menangani murid kita yang bermasalah adalah segitiga.
murid tidak akan sakit hati terhadap kita. Yang ada adalah murid itu akan menjadi mandiri dan dia belajar sendiri untuk bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab sendiri. Kalau kita menggunakan maka segitiga restitusi. Jadi saya pernah, tapi suaranya tidak terlalu keras. Jadi saya pernah menanamkan ini di salah satu murid kita, ya. Dia mengecek temannya karena nilai yang didapatkan oleh temannya lebih rendah dari dia. Makanya dia mengecek sehingga teman yang dia itu menangis. Langkah-langkah restitusi yang saya ambil di sini, murid tersebut saya memanggil dia ke suatu tempat, kemudian melakukan sebuah dialog, dan alasannya karena dia merasa bangga dengan nilai yang dia dapatkan. Sehingga dia meminta temannya kenapa boleh merendah, itu alasannya. Dan dia sendiri yang berinisiatif dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dia sendiri yang berinisiatif untuk meminta maaf kepada temannya. Tanpa saya tentukan kalau harus minta maaf. Ada dari sebuah pertanyaan apa yang akan kamu lakukan, anak tersebut akan dengan sendirinya dia yang berinisiatif. Jadi kita sudah menenangkan, kita sudah berusaha untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dari anak itu. Ya, kita menggunakan kami sebenarnya saya cukup merasa sekali dari di materi kemarin karena ini semua sepertinya tentang saya, mulai dari posisi pendukung sampai menangani murid yang bersalah. Ya. Ya, kita kan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ada perbedaan definisinya berbeda. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama murid-murid. Jadi kita dari bersama, jadi kita melibatkan murid-murid dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu dia sepihak. Terkadang murid sendiri peraturan yang harus dipatuhi dalam kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas tanpa melibatkan murid itu. Itu perbedaannya. Dan terkadang peraturan kelas itu kita hanya membentuk sendiri tanpa melibatkan dari murid. Jadi hanya sepihak. Pasti murid ada murid yang merasa kenapa seperti ini. Ya, kalau berdebat, tapi kalau keyakinan itu kita sudah sepakat bersama. Kita sudah bersama bahwa seperti ini. Itu kalau keyakinan kelas harus jujur, menghormati teman, menghargai teman yang lain. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau dalam konteks pembentukan kelas itu ada step-stepnya, ada tahapan-tahapan yang harus kita gunakan. Jadi kita harus dalam pernyataan bersifat universal, kemudian bersifat abstrak, dan dibuat dalam pernyataan yang positif, bukan pernyataan yang negatif. Contohnya, jangan mengganggu teman saat dalam proses pembelajaran. Itu bahasa pernyataan negatifnya. Kalau dalam keyakinan kelas itu kita harus menggunakan bahasa yang positif. Jangan terlambat masuk dalam kelas. Itu bahasa negatif. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak kita gunakan. Kita tidak boleh menggunakan bahasa yang pernyataan yang negatif. Masuk dalam skema waktu, menghargai teman, menghargai menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Itu
dalam kegiatan kelas. Jadi jangan sekali-kali menggunakan bahasa atau pernyataan negatif dalam kegiatan kelas. Kemudian kita juga harus melihat sesuai dengan keadaan kelas kita. Keyakinan kelas yang kita rumuskan, yang kita bahas bersama, karena kita juga harus melihat bagaimana kondisi kelas kita atau sekolah kita, apakah mudah diterapkan atau tidak. Jangan sampai kita yang tapi sulit bagi anak-anak atau murid untuk atau melaluinya atau melanggarnya itu. Kemudian semua warga sekolah berbagai kelas harus dilibatkan. Jadi kita harus membahas secara bersama-sama. Kalau peraturan kan biasanya dari guru langsung, tidak boleh seperti itu, seperti ini. Nah, biasanya juga menggunakan pernyataan yang negatif. Tapi kalau di keyakinan kelas itu tidak. Kita harus menggunakan bahasa atau pernyataan yang positif. Ya, jadi itulah tadi beberapa konsep-konsep budaya positif. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, seyogyanya kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Dari mana kita mampu merefleksikan diri kita, terutama dalam posisi kontrol guru. Kemudian dalam menangani permasalahan siswa dengan segitiga institusi, sehingga kita mampu menanamkan atau mampu menjadi atau mampu menghasilkan murid yang mandiri, murid yang bertanggung jawab, berani mengakui kesalahannya. Itu yang ingin kita dapatkan di sini. Bukan murid yang datang sama gurunya, bukan murid yang cengeng, bukan murid yang bergantung sama gurunya, tapi mereka yang mampu mandiri, mereka yang mampu bertanggung jawab. Itu yang ingin kita dapatkan. Ya, saya kira cukup sekian pemaparan dari saya terkait budaya positif. Sebenarnya banyak kekurangan dari pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang menyinggung Bapak Ibu guru. Sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud menyakiti, tidak ada maksud untuk menyinggung. Hanya semata-mata saya menyampaikan apa yang sesuai dengan konteks dari budaya positif, terutama dalam menangani murid-murid kita, posisi kontrol guru dan di segitiga institusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu guru. Andaikan jika ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu guru, karena sejatinya kesimpulan hanya milik yang di atas. Sebagai manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.